Halo sahabat properti, sekarang kita lagi berada di kantor Brighton Paver BSD. Kita mau ketemu sama prinsipalnya. Kita mau bahas apakah pentingnya memakai agent properti dalam memasarkan properti yang dijual atau disewakan. Yuk ikut kita ke dalam. Pak Rudi, hari ini kita datang, kita mau ada tanya-tanya sedikit mengenai gunanya apa sih nih keuntungan pakai agent properti untuk memasarkan properti yang dijual atau maupun yang disewa. Oke, jika lo mau nitipin properti itu kalau dari penjual itu kenapa kok perlu pakai agent begitu ya Bu ya? Iya. Maksudnya begitu? Iya. Oh iya ya. Oke, saya mungkin sedikit jelasin untuk penjual ya, begitu ya. Nah, penjual ini ya yang satu pasti hemat waktu buat pemiliknya atau penjualnya. Karena jujur kata tatkala pemilik menaruh nomornya di depan rumahnya yang mau dijual, itu saya bilang bahwa ya 70%, 80% itu yang telepon itu pasti agent. Jadi ya ada sedikit kemungkinan untuk langsung pembeli, betul. Ya, tapi kan banyak agent ya yang tanya. Jadi kalau dari waktu kan pemilik kan terima telepon terus dari agent kan juga capek juga ya. Sehingga memang kalau pakai agent tersebut bisa taruh nomor teleponnya di properti tersebut, paling enggak yang repot kan agentnya. Jadi dari pemilik itu kan bisa hemat waktu gitu ya. Praktis saya bilang begitu ya. Karena kalau kita bukain kunci, kalau kita udah titipin ke agent, tentunya agent yang bukain kunci gitu ya. Jikalau memang dipercaya kuncinya dititipkan ke agent tersebut gitu ya. Dan yang ketiga, gratis. Gratisnya itu maksudnya gratis dalam mengiklankan ke sosial media. Jadi pada waktu awal agentnya yang jujur kata membayar. Nah, tatkala rumah tersebut belum laku, ya pemilik nggak perlu bayar ke agentnya atau bayar untuk mengiklankan itu. Jadi ya sampai laku dulu baru memang ada fee ke agent. Tapi kan itu kan sudah pasti ya, udah laku dan pasti dapat fee, sehingga tidak perlu iklan-iklan ke sosial media. Dan dimana sosial media itu yang dipakai oleh agent itu tentunya lebih banyak. Kita ada beberapa link portal itu dimana agent lebih mengerti tentunya ya. Ya harapannya bisa cepat lebih banyak diekspos begitu ya. Terus yang keempat, agent ini pasti flow jual beli pasti akan sudah pasti mengerti karena sudah terbiasa. Memang ini adalah profesi dari agent kan ya, jadi pasti akan lebih aman, lebih flow-nya lebih soft dan lebih smooth gitulah, lebih aman ya. Dan dengan dipakai agent itu pastinya akan dibantu sampai akhir, sampai selesai, sampai peralihan hak dan sampai menerima uang selesai semua, baru kita mendapatkan komisinya. Jadi itulah gambaran paling kenapa kita perlu agent properti di saat-saat ini. Karena kami tahu setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tatkala pemilik rumah itu ditambah dengan menjual dengan sendirinya, itu pasti akan lebih repot buat mereka. Oh ya, satu lagi, mungkin dengan agent itu pembeli juga bisa lebih percaya karena ada third party, ada orang tengahnya begitu ya, sehingga bisa harapannya semakin smooth yaitu jual beli propertinya maupun sewa menyewa juga intinya sama. Itu sih Bu, gitu gambarannya ya. Oke Pak, kalau tadi kan udah ya dari sisi pemilik. Sekarang bisa dijelasin nggak kalau dari sisi pembeli atau penyewa? Oke, kalau penyewa dan pembeli, kalau pakai agent properti begini yang pastinya gratis. Maksudnya ya penyewa atau pembeli itu nggak kasihin komisi ke agent ya. Jadi ya nggak usah khawatir, nggak akan dimintain di akhir itu ada komisinya, itu enggak gitu ya. Jadi cukup gratis karena
jujur kata seperti tadi, biasanya yang memberikan komisi itu adalah pemiliknya, kan begitu. Dan yang kedua pasti terarah gitu ya, dan terarah lah dan teratur lah mungkin gitu ya, karena biasanya kami itu tatkala di awal pasti akan menanyakan kebutuhan-kebutuhan dari penyewa dan pembeli ini gitu kan, butuhnya itu apa, luasan berapa, budgetnya berapa, butuh kamar di bawah atau tidak, misal begitu ya. Sehingga tatkala kita viewing, kita tunjukin beberapa unit-unit itu paling enggak yang sudah sesuai dengan kebutuhan dari pembeli dan penyewa ini, sehingga tatkala kita viewing memang kita tunjukin unit-unit yang ya menyerupai lah seperti itu. Nah, harapannya dari sekian banyak yang kita pegang unitnya adalah unit yang dia lihat itu memang sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Terus kemudian kita akan juga transaksi ini akan sampai selesai. Kita akan bantu sampai selesai. Jadi kalau udah cocok dengan unitnya, kita juga akan bantu transaksinya sampai itu di bidang legalnya juga kita akan cek. Kita akan sampai ke notaris, sampai ke developer jika memang itu diperlukan, sampai peralihan hak itu juga kita bisa bantu. Dan tentunya jikalau klien-klien yang khusus untuk pembelian, nah sum dari mereka kan perlu KPR gitu ya, kita juga bisa membantu klien-klien itu untuk ngurusin KPR, fasilitas KPR kita bisa bantu sampai selesai juga. Nah, sehingga ya kita cukup sangat terbantu ya untuk klien-klien pembeli itu yang bisa mencari di daerah-daerah tertentu, dan kita bisa bantu mereka dengan jasa kita tentunya. Tentunya kita pasti akan lebih expert ya, kita punya pengalaman-pengalaman, kita punya belajar, ada kelas-kelasnya. Kalau di kantor kami itu ada kelas-kelasnya, sehingga teman-teman itu dibekalin supaya menjadi lebih profesional pastinya, seperti itu. Oke Pak Rudi, kalau buat negosiasi gimana Pak? Gimana cara para agent Brighton itu menjembatani negosiasi antara penjual dan pembeli? Oke, jadi begini. Memang negosiasi itu sangat-sangat biasa ya dalam sebuah transaksi, dan itu pasti harus ada. Kemungkinan ada 99% itu pasti ada nego gitu ya. Ya pastinya agent Brighton itu kita edukasi, kita kasih trik-triknya ya. Trik-triknya kita memang ada kelas-kelas negosiasi yang memang membahas mengenai nego, dan kita belajar dari yang lama-lama, yaitu misalkan dari tim kita yang lama-lama itu, oh ada case negonya seperti ini. Negosiasi itu tentunya bukanlah sesuatu yang semua sama. Kadang-kadang kita ada vendornya begini, pembelinya begitu, ada yang sangat enak, ada yang sangat alot, begitu ya. Nah, jangan khawatir kalau di Brighton itu dikasihin kelasnya, diajarin dari pengalaman-pengalaman case-case sebelumnya, kita bahas ulang, kita ajarin role play supaya bisa paham, supaya bisa teman-teman itu bisa bernego dengan baik. Itu gambarannya sih ya. Ya pastinya kita kasihin edukasi buat mereka gitu. Keren banget nih penjelasannya, thank you Pak Rudi. Yeah. Nah terakhir nih, kenapa para pembeli memilih agent Brighton nih untuk memasarkan atau membeli? Oke. Ya, pastinya itu karena Brighton ini one management system ya. Jadi one management system itu jikalau pembeli mau beli, meskipun pembelinya mungkin di sini ya, mau beli misal di luar kota, di Bali begitu ya, karena one management system kita bisa melayani. Jadi kita nggak hanya terpaku di satu areal saja, tapi kita bisa melayani tetepan meskipun itu di luar pulau gitu ya. Semasa di situ ada kantor Brighton, kita bisa melayani ya. Terus yang kedua, tentunya agent-agent Brighton ini sangat-sangat knowledgeable, maksudnya sangat berpengetahuan dan pengalaman ya, karena kita memang ada kelas-kelas yang memang spesifik supaya teman-teman ini, para agent ini turun ke lapangan itu dengan
profesional, jadi profesional gitu ya. Dan yang ketiga kita juga punya Brighton Apps nih. Brighton Apps itu ya kita bisa seluruh kota yang ada Brightonnya itu kita bisa lihat mana yang dijual, mana yang di produk-produk yang dijual itu bisa melalui one touch, yaitu pakai handphone kita, pakai masuk ke Brighton Apps, kita bisa lihat di situ dan kita bisa pilih mana yang suka. Dan setelah itu kita bisa sampaikan ke agent Brighton supaya untuk di follow up kapan bisa dilihat, kapan bisa di kayak penjelasannya itu apa aja bisa dijelasin sama agent Brighton. Itu sih gambarannya Bu, Why Brighton ya gitu. Oke, sahabat properti, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Rudi. So, jangan ragu untuk menghubungi tim Brighton Favor ya. See you on the next video. Thank you. Thank you.